Energi lembut mengangkat longsoran salju, dan Tang San tersenyum. Kamu tidak harus seperti ini, bagaimana aku bisa begitu berbakat? Longsoran itu terobsesi. Guru, jika Anda tidak mampu membelinya, tidak ada yang mampu membelinya. Longsoran salju itu tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk pasukan kita yang sangat kuat dan puluhan ribu orang di Kekaisaran. Apa yang dia katakan dalam kalimat ini benar-benar jelas. Tang San dapat mendengar bahwa longsoran salju sepenuhnya dari hati. Longsoran itu berdiri dan menatap wajah dengan wajah lembut. Tidak ada jejak fluktuasi energi di tubuh. Tang San, air mata kegembiraan telah membentuk lapisan tirai air di depan matanya. Guru, tahukah Anda? Baru kemarin, saya masih memegang gagasan berjuang mati-matian, sekarang akhirnya saya bisa mengatakannya. Ketika kami mengetahui bahwa ada dewa di sisi Kekaisaran Wuhun, sudah ada kesadaran mati di hati saya. Saya berdoa di hati dan berdoa. Anda dapat kembali, tetapi pertempuran besar adalah hari ini. Saya tahu bahwa doaku sangat luar biasa, tetapi Anda benar-benar kembali. Anda membuat Poseidon, dan semua prajurit muncul ketika Kekaisaran Tiandou sangat membutuhkannya. Di depan kami, gunakan kekuatanmu yang tak terkalahkan untuk memimpin Kekaisaran Tiandou menuju kemenangan dan menerobos Jialing Pass. Aku telah melihat adegan ini, tapi aku tidak berharap itu datang begitu cepat, begitu langsung. Guru, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda, jika Anda suka, saya bahkan bersedia memberi Anda tahta ini. Yang mulia tidak bisa. Tang San mengulurkan tangannya untuk memegang longsoran keliman, dan wajahnya menunjukkan senyum licik. Dia bisa menggunakan energinya untuk menghentikan longsoran salju dari menyembah, tetapi dia masih mengulurkan tangannya, yang merupakan rasa hormatnya terhadap longsoran salju. Tang San tersenyum dan berkata, perang dunia hari ini saya bisa menang, itu bukan kelebihan saya sendiri. Semua orang di sini telah memainkan peran penting. Terutama monster tua, racun Raja Ular Fosfornya bahkan mengejutkan saya. Du Gubo tidak memiliki suara yang bagus, monster kecil, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi dewa untuk mengolok-olok orang tua saya seperti Anda. Tang San haha tersenyum dan berkata, monster tua, bahkan jika saya tidak memiliki kekuatan sekarang? Ayah, paman dan guru saya ada di sini, bahkan jika saya bahkan tidak memiliki Anda. Saat dia berkata, Tang San melepaskan tangan yang memegang longsoran salju, membalikkan tubuhnya dan berbalik ke Tang Xiao, Tang Yan, dan lutut tuannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak peduli apakah dia seorang manusia, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Gurunya yang paling dihormati, ayah terdekat, selalu lebih tua. Melihat Tang San Xuan, longsoran salju juga mengikuti, dan kali ini, Tang San tidak menghentikannya. Dan longsoran, para jenderal tidak bisa lagi berdiri, hulala jatuh. Pada saat ini, Tang Yan hanya memiliki Tang San di matanya. Melihat rambut panjang, seperti putra Guan Yu, matanya sedikit gila. Tiahan paling terkenal di dunia guru jiwa sudah memiliki air mata di matanya saat ini. Suatu ketika, dia hanya ingin putranya menjadi orang biasa. Dia masih ingat mendalam bahwa ketika dia masih kecil, Tang San memberinya bubur. Pada saat itu, nasi keluarga hanya sedikit. Tang San memiliki bubur yang baik setiap hari. Dia minum air yang paling tenggelam dan meninggalkan beras yang lebih bebas kelaparan untuk dirinya sendiri. Saat itu, usianya kurang dari 6 tahun. Sekarang setelah putranya tumbuh dewasa, dia begitu baik, dia biru dan lebih baik daripada biru, jauh melampaui dirinya. Pada saat ini, apa yang dirasakan Tang Yan bukanlah kegembiraan, tetapi hutang berutang kepada putranya selama beberapa dekade. Segala sesuatu yang dapat diperoleh sang anak hari ini adalah hampir semua usahanya sendiri. Apa yang orang lain lihat adalah kekuatan tingkat dewa saat ini. Namun, berapa banyak orang yang telah melihat kematian Tang San dalam 20 tahun terakhir? Semuanya tentang itu. Tang Zhen dapat sepenuhnya membayangkan bahwa, di balik semua ini hari ini, berapa kali Tang San melewatinya, dan berapa kali ia berada di ambang kematian. Tiba-tiba berdiri, Tang Yan melangkah maju, dan menghancurkan Tang San dari tanah, dan kemudian dipaksa ke lengan bajunya sendiri. Dengan karakter Tang Yan, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata permintaan maaf untuk anak-anaknya, tetapi lengan dan air matanya telah memberitahu Tang sebanyak 3. Tang San juga memegang tubuh harimau ayahnya. Dia tidak menangis, tetapi bibirnya kencang, dan kegembiraan di matanya tidak kalah dengan Tang Yan. Meskipun dua dunia adalah manusia, Tang Yan adalah satu-satunya ayah di hatinya. Ayahnya selalu tinggi di hati putranya. Ketika setiap anak kecil, ayah adalah pahlawan pertama di hatinya.
Tidak terkecuali Tang San, bahkan ketika Tang Yan adalah seorang pemabuk, Tang San tidak pernah memandang rendah ayahnya. Pengakuan sang ayah selalu merupakan hal yang paling diinginkan sang putra. Ayah, kamu dan ibuku memberi saya hidup. Ini adalah anugerah yang tidak bisa saya lunasi setelah saya menghabiskan seluruh hidup saya. Hidup saya adalah milik Anda, dan semua yang saya peroleh adalah milik Anda. Tang San membaca pikiran Tang Yin, dan dia menghibur ayahnya dengan cara yang paling langsung. Tang Yan mengangkat kepalanya, meraih bahu Tang San dengan tenang dan kuat, menatap wajahnya yang tampan, dan mengangguk dengan keras. Kamu adalah kebanggaan ayah. Meskipun Tang San telah berusaha mengendalikan emosinya, ketika dia mendengar Tang Yan mengatakan ini, air mata tidak bisa lagi ditekan dan keluar. Tiga kecil, kamu juga kebanggaan guru, kebanggaan hidup. Tuan pergi ke Tang Yan. Melihat Tang San, kegembiraan di matanya jauh lebih dari Tang Yan. Dia mengajar dewa. Tang Yan mengendurkan tangannya dan mundur sedikit. Dia memberikan Tang San kepada tuannya. Tang San jatuh ke tanah lagi dan jatuh ke depan tuannya. Ketika tuan itu ingin membantunya, dia ditangkap oleh Tang Yan. Tuan, ini Anda harus terpengaruh. Anda jauh lebih dari Xiao San, dan saya jauh lebih berkualitas. Ayah saya tidak berkualitas, tetapi guru Anda adalah yang terbaik. Tanpa Anda, tidak ada junior hari ini. Tuannya ditangkap oleh Tang Yan, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Saya hanya bisa menyaksikan dedikasi penuh hormat Tang San untuk tiga hal. Tang San tidak berdiri dan menatap ke arah tuan. Dia berkata dengan berlinangan air mata, Guru, saya memiliki waktu yang lama untuk mengatakan sesuatu. Tetapi saya selalu merasa bahwa saya tidak cukup berkualitas. Karena saya belum mencapai jiwa puncak divisi. Saya telah menunggu kesempatan ini hari ini. Sekarang, saya akhirnya berhasil menembus level 100 dan menurunkan dewa-dewa laut. Sudah waktunya. Tuan itu tertegun, dan dia jelas tidak mengerti apa yang akan dikatakan Tang San pada dirinya sendiri. Mata Tang San sudah merah. Guru, kamu telah kesepian dan tidak memiliki anak dalam hidupmu. Kamu telah menggunakan semua upayamu untukku. Meskipun kamu bukan ayah kandungku, dalam hatiku, kamu telah lama sudah berdiri di posisi yang sama dengan itu. Ayah, mohon disembah oleh Tang Sanyi. Seperti yang dia katakan, Tang San sekali lagi menyembah dan membanting tiga kepala di tanah. Dia dulunya adalah seorang guru. Pada saat ini, dia adalah seorang ayah. Seperti yang dikatakan Tang Yan, tuannya membayar lebih untuk Tang San daripada dia. Tang San akhirnya mengatakan apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya pada saat yang paling mulia. Tarian kecil datang kepadanya di belakang pertama kali ketika Tang San jatuh untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia pergi bersamanya. Sang master memandang Tang San dengan linglung, dan tubuhnya berayun. Jika bukan karena dukungan Tang di belakangnya, aku khawatir dia sudah jatuh. Bibir itu bergetar dan berayun. Melihat Tang San, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tangan yang bersemangat perlahan mengangkat dan menekan bahu Tang San yang lebar. Itu sudah menangis. Masa lalu seumur hidup, seperti gambar yang sama, melintas di benak para master. Ketika dia masih kecil, dia didiskriminasi oleh teman-temannya di keluarga karena variasi seni bela diri. Dia bahkan tidak pernah mengangkat kepalanya. Kembangkan kepribadian yang diam. Ketika dia menyaksikan teman sebaya tumbuh selangkah demi selangkah dan memiliki wuhun unik dari keluarga Blue Power Tyrannosaurus, dia tidak tahu betapa iri. Pada saat itu, ia bahkan memiliki autisme. Justru karena ini dia diam-diam meninggalkan keluarga. Ketika dia pergi, dia masih belum dewasa. Kemudian, dia bertemu wanita favorit dalam hidupnya. Gadis itu datang dari kuil Wuhun, tetapi ketika dia datang ke hidupnya, dia tidak tahu identitasnya. Meskipun master seni bela diri bermutasi, ia memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki orang awam, dan ia memiliki pemahaman mendalam tentang jiwa Wuhun. Secara bertahap, mereka saling jatuh cinta. Cinta pertama selalu yang terbaik, dan tidak pernah bisa dilupakan. Di jantung Tuan, wanita cantik itu adalah dewi di hatinya. Bahkan jika mereka sudah bersama, dia bahkan tidak berani berhubungan intim dengannya. Jangan sampai dia harus setengah dibagi. Wanita itu bukan Liu Erlong, tetapi permaisuri kekaisaran Wuhun saat ini, Bibi Dong. Mereka telah bersama selama 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, dapat dikatakan bahwa mereka adalah 2 tahun yang paling bahagia dalam kehidupan master. Dia menceritakan semua keinginannya tentang seni bela diri ke Bibi Dong, dan dia bersamanya.
Setiap hari begitu riang dan sangat bahagia. Pada saat itu, ia selalu percaya bahwa Bibi adalah malaikat yang Tuhan berikan kepadanya untuk menebus cacat dalam seni bela dirinya. Malaikat yang hanya miliknya. Itu juga karena Bibi Dong bahwa ia keluar dari bayang-bayang hatinya sendiri, menentukan jalur pengembangan masa depannya sendiri, dan sentimen untuk studi mendalam tentang Wuhun. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan tragedi itu terus berlanjut. Suatu hari, Sang Dewi dalam hatinya tiba-tiba mendatanginya dan mengatakan kepadanya dengan dingin bahwa dia bersamanya hanya untuk mengambil berbagai jenis seni bela diri. Kognisi, dia dan segalanya sudah berakhir. Itu hanya kalimat sederhana yang menghancurkan hati tuannya. Bekas luka yang dalam belum sembuh sampai sekarang. Meskipun tuannya dapat menemukan banyak kekurangan dalam kata-kata Bibi Dong, dia benar-benar meninggalkannya. Dia akhirnya tahu identitasnya, ahli sihir kuil Wuhun, pewaris paus berikutnya. Semua yang dikatakan Bibi Dong tidak diizinkan untuk mempercayainya. Malam itu, tuan itu mabuk untuk pertama kalinya, dan dia mabuk dan tidak sadarkan diri. Aku bahkan tidak akan pernah bangun. Kemudian, dia bertemu Liu Erlong dan Flanders lagi. Ini masih sebuah tragedi. Wanita favorit keduanya ternyata adalah sepupunya. Ketika dia meninggalkan Liu Erlong, yang bisa dia pikirkan hanyalah kematian. Ya, hanya mati. Ketika dia ingin mengakhiri hidupnya, kepercayaan lain membuatnya mendukung. Sebelum dia meninggal, dia membuktikan kepada keluarga Blue Power Tyrannosaurus bahwa dia tidak sia-sia. Sejak itu, master dari semua upaya mereka berada di bawah penyelidikan untuk digunakan dalam Wuhun, malam tanpa tidur. Hanya dalam penelitian ini, orang-orang di masa lalu ia tidak bisa mengingat rasa sakit. Sampai ia bertemu Tang hari itu. Masters masih ingat dengan jelas, ketika ia melihat Tang bawaan jiwa kekuatan penuh, dinilai kembarnya Wuhun, perasaan mendalam kegembiraan. Dia tahu bahwa kesempatannya datang, oleh anak bahwa ia kemungkinan untuk membuktikan dirinya untuk keluarga. Jadi Tang Sancheng untuk murid-muridnya. Jika kita mengatakan bahwa awal waktu, menguasai lebih banyak ide atau untuk membuktikan kepada keluarga kata-kata. Jadi, dari waktu ke waktu, status Tang di pikirannya telah menjadi semakin penting. Bahkan Master sendiri tidak tahu apakah ini telah menjadi anak sebagai muridnya, atau hubungan yang lebih dalam. Berlalunya waktu, biru elektrik Rex keluarga Tyrannosaurus sudah tidak ada, karena hari-hari pertempuran divisi Nasional Empire, ia juga tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapapun, tapi hatinya masih kosong. Meskipun setiap hari bersama-sama dan liur panjang, bagaimanapun, bahwa lapisan bayangan pikirannya selalu ada. Sampai saat ini, ketika Tang memikirkan ayahnya berteriak firman saat ini, tuan lapisan terakhir pertahanan jantung akhirnya rusak. Dia akhirnya setelah 3 tahun lagi menemukan arti keberadaannya sendiri. Untuk anaknya, bahkan kehilangan nyawa mereka, ia beban. Anak baik, anak yang baik. Guru bergetar mengusap kepala Tang, dan tetes besar air mata jatuh dari mata otot-otot wajah kaku kali ini bahkan sedikit berkedut. Terus terang, ia berdiri di belakang Tang Hao dan bahkan beberapa iri hati, tapi ia tidak cemburu. Jika ia adalah anugerah kesuburan Tang, maka Tuan Tang dapat dikatakan bahwa ajaran pengasuhan kasih karunia. Suatu hari adalah seorang guru, dan hidup adalah seorang ayah. Tang ayah segera, disebut lebih benar. Waktu yang lama tidak bisa menguasai emosi mereka sendiri, atau datang pada liur panjang, Tang membantunya untuk menarik. Liu Erlong bantuan guru, menyeka air mata dari wajahnya, dia menangis, bertahun-tahun, dalang dari penderitaan ada yang tahu lebih banyak tentang hal itu dari dia? Flanders berbisik, Xiao Gang, ini adalah peristiwa besar yang bahagia, Anda harus senang ah. Masters keras mengangguk, melihat banyak lebih tinggi dari terakhir mereka, telah menarik Liu Erlong Tang, ia menggunakan suara tertentu. Berkicau, sedikit 3, apa yang Anda sebut lagi? Ayah, Tang tiba-tiba datang, memeluk Tuan hidup, mengeluarkan perintah bahwa Master Jiwa bergetar panggilan lagi. Baik, 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 bahkan saat berikutnya sudah mati. Yu Xiaogang kehidupan ini saya belum hidup sia-sia. Anak, saya memiliki seorang putra, haha, hahaha. Tawa, Master tiba-tiba menjadi wajah pucat, tawanya berakhir, perlahan-lahan tuangkan dalam hati lembut Tang. Tang khawatir, bergegas menempel menguasai, tangan di lokasi dada induk. Menangis penderitaan, akhirnya datang ke berbuah perasaan, sehingga untuk menguasai kesedihan dan sukacita, fluktuasi suasana hati yang parah, jantung ditekan selama bertahun-tahun, benar-benar pecah pada saat ini,
Pembuluh jantung yang rapuh akhirnya rusak istirahat pada saat ini. Vitalitas, seperti sungai meluap pada umumnya berlalunya cepat dari waktu. Tidak, Guru, Anda tidak akan mati, Anda tidak akan mati. Krisis, ia bahkan berubah kembali ke salam kenal. Mata Tang berubah, saat ini, matanya telah berubah menjadi biru. Yang Jiu menguasai hati bersama dengan pecahnya pembuluh jantung tiba-tiba meledak. Ini jelas Birovana. Tapi jangan lupa, hanya mengenalinya sebagai seorang ayah, membungkuk di depannya, seorang dewa. Besar Dewa Poseidon, seperti gelombang umum bergegas keluar, saat ini akan menjadi master dari tubuh benar-benar menyelimuti, dan dibekukan dalam kekuasaan ilahinya. Master dari semua fungsi tubuh adalah tetap dalam kedua ini, tidak ada lagi perubahan, juga memaksa master dia Ozhu napas ini. Saya tidak pernah membiarkan situasi apapun mengambil hidup Anda. Tang dengan suara sangat tegas, kata dia, menekankan setiap suku kata. Poseidon Dewa memasuki tubuh master, dan masing-masing dewa menjadi lembut mungkin di bawah kendali Tang. Ketika terintegrasi dengan master tubuh ilahi ini, wajah Tang menjadi chaining up. Sistolik, tanpa diragukan lagi adalah salah satu orang yang paling rentan di beberapa tempat. Dia ingin mendapatkan kembali master hidup, perlu untuk membantu menguasai pembaharuan pembuluh jantung. Sin Maitong menjadi master perannya dalam stagnasi dalam gas sangat rapuh. Meskipun saat ini stagnasi gas sudah hilang, tetapi master dari kerusakan pembuluh jantung sangat serius. Suara nyaring, Poseidon Allah diinstal muncul kembali di Tang. Yang, dalam rangka untuk mendapatkan kembali menguasai kehidupan, Tang memiliki adalah untuk pergi keluar semua. Dia tidak bisa memiliki risiko sedikit pun, dia ingin menggunakan cara yang paling aman untuk membantu menguasai sistolik pembaharuan. Poseidon Dewa perlahan menyusut, Tang dirinya bahwa vitalitas yang paling murni perlahan memasuki tubuh induk pada saat yang sama. Ia mengangkat kaki kanannya. Untuk kembali di atas Poseidon Allah diinstal, imbang jari, tiba-tiba, gelombang biru dan emas darah mengalir keluar. Darah ada wasting titik Tang kohesi terkonsentrasi, dan kemudian perlahan-lahan dituangkan ke dalam mulut master, Tang Sanhai oleh kuasa ilahi Allah untuk menuntun aliran pembuluh jantung. Kaki kanan Tang, kaki kanan pernah dimiliki biru silver huang tulang. Meskipun ini sekarang jiwa tulang telah menjadi bagian dari malaikat Allah diinstal. Tapi setelah itu ada kaki lain Tang berisi darah biru telah huang kemampuan perak tulang kaki. Kebakaran hutan bertiup berbeda, di musim semi. Setelah jiwa evolusi tulang, Tang, kemampuan ini belum melemah, tetapi dengan tubuh untuk lebih meningkatkan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan penyembuhan harta dari darah kaki kanannya ditarik. Itu adalah darah Tuhan. Efektivitas darah Tuhan tidak diragukan lagi sangat kuat. Jika dalam keadaan normal hanya membiarkan semua orang makan, maka saya takut, karena tubuhnya tidak bisa menahan darah peledakan energi besar Allah mati. Tapi sekarang mereka tidak perlu untuk memiliki ini khawatir tentang aspek Tang Dewa sendiri. Poseidon sepenuhnya mendorong darahnya setiap sedikit energi yang terbuka ke dalam tubuh master. Semua perubahan yang dibaca di bawah kendali Allah Tang. Metode Tang dengan sederhana namun sangat efektif langsung untuk mencegah melanggar menguasai darah panjang. Pertama dengan ilahi sendiri disimulasikan sistoliknya yang menghubungkan dua ujung fraktur. Sehingga master bawahnya ilahi sirkulasi darah dalam bukunya sengaja mendorong untuk mengaktifkan kembali master vitalitas. Dan setelah koneksi ilahi, berdasarkan Tang disuntikan ke dalam darah yang memiliki vitalitas besar, menguasai Sin Maitong secara perlahan tumbuhnya memonitor sedikit berikutnya. Untuk menghindari situasi yang sama terjadi lagi, Tang dapat dikatakan untuk cadangan tidak upaya untuk membantu remaster dari meridian tubuh stabil lagi. Energi yang terkandung dalam darahnya perlahan-lahan menyebar. Dalam kontrol lembut Dewa Poseidon sepenuhnya terintegrasi ke master antara meridian. Ini jelas merupakan proses yang rumit dan sulit. Bahkan jika hal itu dilakukan oleh Poseidon Tang, juga perlu berhati-hati. Sebuah setengah penuh jam, ruang orde diam, semua orang gugup menonton. Akhirnya, ketika tangan biru Tang perlahan konvergen, Tuan Panjang Sukouki perlahan-lahan membuka matanya, wajahnya telah dipulihkan kemerahan. Terlukiskan perasaan nyaman yang tersebar di setiap sudut tubuh, master rasa yang jelas bahwa fleksibilitas meridian mereka daripada sebelumnya tidak tahu berapa kali. Bahkan kekuatan jiwa juga ditingkatkan setidaknya lebih dari 5. Tang bersandar master berdiri, ia ingin berhenti bicara. Ayah, kini Anda dapat mengatakan apa-apa. Jangan suasana hati terlalu bersemangat, hari istirahat yang baik, besok tubuh Anda akan dapat mengembalikan semua. Untuk waktu kita lagi, untuk menceritakan anaknya. Tang tampak penuh dengan mata cahaya kekhawatiran bahwa, master tersenyum dan mengangguk kepalanya. Dan tarian kecil liur panjang segera disita membantunya. Tang telah menguasai pintu masuk ke aula, ia kembali ke dalam rotasi. Tubuh guru tidak memiliki masalah, tetapi ia akan tetap dalam konsep Allah jejak master yang, dalam hal perubahan terjadi, ia bisa menguasai tiba sekitar pertama kalinya.
dia tidak bisa pergi dari sini sekarang. Meskipun Jialing telah patah, tetapi ada banyak hal yang belum diselesaikan, terutama mereka yang melarikan diri Chihiro Salju pergi. Selalu seperti duri, berbohong tang jantung. Tang Hao menepuk anaknya di bahu, tidak seperti. Jangan khawatir. Tang San mengangguk tanpa suara. Avalanche melangkah maju, Tang akan menyebabkan titik tematik, Tang juga tumpul, langsung dan duduk, dan kemudian ke dewa. Identitasnya telah sangat berbeda dalam hari pertempuran kekaisaran jelas merupakan suatu posisi yang unik. Bersama-sama dengan perang setelah itu, posisinya di mata sepanjang hari pertempuran tentara kekaisaran adalah yang terpenting. Praktek longsoran tidak ada yang salah, tapi tidak baik saat ini kerendahan hati yang berlebihan. Avalanche bahkan tidak duduk, hanya berdiri di samping Tang. Meskipun demikian, ia juga melihat warna kebanggaan. Sekarang dalam pikirannya, berkat Tang telah menjadi guru tentang hal itu sebagai yang terbaik dari keberuntungan hidupnya. Tang mengatakan, aku hanya pergi untuk membunuh ribuan kaki dari salju. Terlambat, tidak bisa menemukan jejak dia. Sangat aneh, ia dan beberapa judul Douro adalah seperti tiba-tiba menghilang seperti. Bahkan konsep saya Tuhan juga pencari memberikan keberadaan mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mengatakan, selama saya duduk di sini, dia tidak mampu untuk mengangkat badai apa. Yang mulia, maka bagaimana Anda mempersiapkan? Longsor mengatakan, Guru, kami sekarang memecahkan Jialing Off. Pintu dapat dikatakan Wuhun Empire, kita telah terbuka. Yang lebih penting, kami hampir menghapus jiwa dari pembagian utama Wuhun Empire. Mereka ingin menyelenggarakan efektif lagi. Resistensi yang sangat sulit. Tapi, setelah semua Wuhun jauh di dalam, saya pikir itu tidak dapat bergegas. Tentara berangkat begitu banyak hari, saya telah berkemah di tenda-tenda di. Saya akan membuat tentara beberapa hari untuk menyesuaikan dalam Jialing Off. Kemudian menghubungi Star Luo di Kuo, mengirim elit, menyerang mereka dari belakang untuk membantu menjaga dari sisi pembela Wuhun Empire. Sampai bintang tentara Luo di Kuo telah patah berhasil, kedua negara sepakat untuk tengah lebih dari tempat, komposisi koalisi, dan kemudian kecuikulasi potensi untuk menghancurkan seluruh Wuhun Empire. Meninggalkan masalah. Mendengarkan longsoran salju, semua orang di ruangan itu hanya bisa mengangguk. Tidak diragukan lagi ini adalah cara teraman untuk memberi kekaisaran Wuhun kesempatan. Kekaisaran Xingluo mungkin tidak memiliki orang yang kuat seperti Tang San. Tetapi ketika datang ke kekuatan tentara, itu masih di atas kekaisaran Tiandou. Dengan kerjasama mereka, dua pasukan koalisi kekaisaran diluncurkan pada saat yang sama, dan kekaisaran Wuhun tidak memiliki peluang. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan kerajaan seni bela diri dari kerajaan tukang sihir, sehingga semakin melemahkan kekuatan keseluruhan kekaisaran Wuhun. Tidak akan ada ketegangan di perang berikutnya. Tang mengangguk 3 kali dan berkata, itu harus dilakukan sesuai dengan makna yang mulia. Di sisi lain Kekaisaran Bintang, biarkan divisi jiwa kita dan Tang Jiajun, dan kemudian beberapa orang kuat untuk pergi. Orang-orang lebih baik. Mata longsoran itu menatap orang-orang kuat di kamar deputi. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan para senior. Orang-orang berkata hampir bersamaan, dengarkan perintahmu. Tang San tersenyum dan berkata, faktanya, biarkan aku melihat, monster tua itu saja sudah cukup, asalkan dia bisa menyelinap ke kamp pasukan lawan, dan kemudian serangan beracun, musuh tidak akan pecah. Dugubo tidak memiliki suara yang bagus. 3 kecil, kamu dengan sengaja mengolok-olokku, kan? Aku tidak akan melakukan ini lagi. Apakah kamu masih pergi bersamaku dan mengusap pantatku? Longsor, lebih baik dari ini. Terserah Tang Xiaozong. Bagaimana Anda memimpin 100 murid Kaisar Tianzong dan Legiun Jiwa dan Tang Jiajun? Tang Xiao mengangguk dan berkata, ikuti. Tang Sandao, kepada bosnya, Anda dan Juking, orang gemuk juga pergi bersama. Ini juga lebih kuat. Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu, saudaraku Dai Mubai adalah Kaisar Bintang Luo. Longsor tiba-tiba menjadi takjub. Lihatlah Dai Mubai, dan kemudian lihat makna mendalam dari mata Tang San. Hatinya agak kencang dan dia sudah mengerti sesuatu. Dai Mubai bersyukur melihat Tang Sanyi dan berkata, baiklah, kita akan pergi dengan para pendahulu Tang Xiao. Tang Xiao Dao, ini belum terlambat. Tidak ada kerusakan pada pasukan kita hari ini. Kami akan berangkat besok pagi dan menyelesaikannya lebih awal, sehingga kami benar-benar akan menghancurkan kekaisaran Wuhun. Pagi-pagi keesokan paginya, dipimpin oleh Tang Xiao, dipimpin orang yang kuat seperti Dai Mubai, Zhu Zuqing, Emma Hongjun, dan Soul Masters, termasuk 7 harta sekte berlapis kaca, dan 2 sekte-sekte.
seorang murid terkenal Tang Jiajun, secara kolektif dibuka. Meskipun totalnya kurang dari 20.000. Tetapi pasukan ini dapat dikatakan sebagai bagian paling elit dari seluruh pasukan Kekaisaran Tiandou di bawah kepemimpinan Douro berkepala 4. 2.000 orang ini cukup untuk bersaing dengan divisi jiwa terintegrasi Kekaisaran Wushu. Dengan kekuatan ini ditambahkan ke Kekaisaran Bintang, situasi di medan perang secara alami mudah diselesaikan. Di sisi Jialingguan, Longsoran memerintahkan reorganisasi sisanya dan memberi hadiah kepada 3 angkatan bersenjata. Waktu ganti ditetapkan untuk 10 hari. Menurut rencana Longsoran Salju, 10 hari kemudian, pasukan Kekaisaran Tiandou mulai melakukan operasi untuk menghilangkan sisa-sisa Kekaisaran Wuhun di sekitar kota Kekaisaran Wushen dan mempersiapkan 2 kekaisaran. Namun, waktu telah berlalu kurang dari 3 hari, tetapi tiba-tiba ada perubahan. Laporkan, di Kamar Deputi, Avalanche bekerja dengan Tang San, Marshal Goron dan Master untuk mengawasi meja pasir dan membuat rencana pembagian. Komandan itu tiba-tiba bergegas masuk dan jatuh ke tanah. Alis Longsor sedikit berkerut. Apa yang menakutkan? Komandan melihat Tang Sanyi. Untuk prajurit manapun di Kekaisaran Tiandou, adalah suatu kemuliaan yang luar biasa untuk dapat melihat dari dekat Dewa Laut. Setelah kembali, kerajaan seni bela diri sedang menuju ke arah Jialingguan. Apa? Badai salju terkejut. Apakah mereka akan mati? Ada berapa orang di sana? Berapa lama sebelum mereka tiba? Kembali, kekuatan lawan mungkin kurang dari 100.000. Tampaknya tentara Kekaisaran Wuhun yang melarikan diri dari benteng setelah kita dikalahkan hari itu. Mereka tidak bergerak cepat, dan ada lebih dari 100 mil dari Jialingguan. Tujuannya adalah untuk datang kepada kita. Tang San berdiri, alisnya sedikit berkerut, dan berkata, Milenium salju? Selain ribuan mil salju, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa pasukan kerajaan Wushen ini kembali ke Jialingguan. Marshal Goron tersenyum sedikit dan berkata, Dewa Laut, mungkin dia yang akan datang. Tang San Dao, bagaimanapun, mari kita pergi ke kota untuk melihat. Jika kemungkinan unit kecil menyerah, itu sangat besar, tapi ini sekitar 100.000 orang. Ini hampir total jumlah pasukan Kekaisaran Wuhun yang melarikan diri hari itu. Sekelompok orang dengan cepat datang ke Jialingguan Chengtou, terutama Jialingguan membela Kekaisaran Tiandou. Dinding dekat Kekaisaran Wushou tidak begitu kuat dan kuat, tetapi setidaknya itu adalah pertahanan tingkat kota utama. Ketika paratiran kuat Kekaisaran Tiandou datang ke kota, mereka dapat melihat bahwa pasukan Kekaisaran Wushu lawan perlahan-lahan mendekat. Dapat dilihat melalui inspeksi visual bahwa barisan tentara Kekaisaran seni bela diri ini tersebar. Bagaimana melihatnya adalah rakyat jelata, tetapi bahkan lebih mengesankan. Apalagi tentara Jialingguan dijaga oleh Kekaisaran Tiandou, bahkan jika hanya ada 2 atau 3.000 orang, saya takut tidak mungkin bagi pasukan ini untuk menerobos. Marshal Goron tertawa senang dan berkata, sepertinya saya benar dalam menilai. Mereka harus menyerah. Kamu tidak takut angin menerpa lidahmu? Sama seperti suara Marshal Goron tidak jatuh, suara dingin tiba-tiba terdengar di kepala Jialingguan Cheng. Ketika saya mendengar suara ini, yang lain merasa aneh, tetapi Tang San tiba-tiba mengubah wajahnya. 2 sinar biru emas keluar dari kelopak mata. Saya melihat 2 sosok dalam pasukan yang tersebar dari Kekaisaran Wuhun yang berlawanan. Mereka tidak datang ke Jialingguan, tetapi terbang langsung ke langit. Warna-warna di langit telah berubah dengan mereka terbang ke langit. Setengah dari mereka berwarna merah keemasan, setengah berwarna ungu gelap, dan kebiasaan Jialing berbeda. Suara dingin itu berbunyi lagi, Tang San, keluar dan mati. Yang lain mungkin tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi Tang San jelas melihat siapa kedua orang itu, melayang di udara, yang melepaskan cahaya merah keemasan yang memantulkan langit, tidak diragukan lagi. Itu adalah dewa para malaikat, salju. Pada saat ini, kostum malaikatnya telah sepenuhnya pulih, memandang ke sisinya tanpa ekspresi. Di samping Milenium Salju, itu adalah seorang wanita yang tertutupi bulu musang berwarna ungu gelap, wajahnya biru dan ungu. Dari kontur dan nafas, Tang Sancai nyaris tidak mengidentifikasi identitasnya. Itu adalah permaisuri Kekaisaran Wuhun, Bibi Dong. Lebih tepatnya, itu seharusnya Raksyasa, Bibi Dong.